Hai, namaku Dea Ratriana Kristi, NIM 121190092 dari Blok E, kelompok 4. Halo, nama saya Inigo Ibel Pungwardaya, NIM 121190093 dari Blok E, kelompok 4. Nama aku Muhammad Agung Yunhak, NIM 121190094. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum pembuatan aspirin. Jadi simak terus ya. A few moments later. Acara keempat, yaitu pembuatan aspirin atau asam asetil salisilat. Tujuan percobaan yaitu sintesa senyawa organik industrial, yaitu aspirin melalui reaksi asetilasi terhadap gugus fenol. Dasar teori. Aspirin atau asam asetil salisilat adalah sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau penahan rasa sakit, antipiretik atau terhadap demam, dan antiinflamasi atau peradangan. Aspirin juga memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dalam dosis rendah dalam tempo lama untuk mencegah serangan jantung. Aspirin ini dibuat dengan cara esterifikasi. Esterifikasi merupakan reaksi antara asam karboksilat dengan suatu alkohol membentuk suatu ester. Aspirin merupakan salisilat ester yang dapat disintetis dengan menggunakan asam asetat anhidrid atau mengandung gugus COOH dan asam salisilat mengandung gugus OH. Selain asam asetat anhidrat, dapat juga direaksikan dengan asam asetat glasial bila asam asetat anhidrat sulit untuk ditemukan. Asam asetat anhidrat ini dapat digantikan dengan asam asetat glasial karena asam asetat glasial ini bersifat murni dan tidak mengandung air. Selain itu, asam asetat anhidrat juga terbuat dari dua asam asetat glasial, sehingga pada pereaksiannya volume semua dapat digandakan. Pada proses pembuatan reaksi esterifikasi ini dibantu oleh suatu katalis asam untuk mempercepat reaksi. Tetapi, pada penambahan katalis ini tidak terlalu berefek, maka dilakukanlah pemanasan untuk mempercepat reaksi. Pada pembuatan aspirin juga ditambahkan air untuk melakukan rekristalisasi berlangsung cepat dan akan terbentuk endapan. Nah, endapan inilah yang merupakan aspirin. Pada praktikum pembuatan aspirin terdapat 3 tahapan, yaitu reaksi asetilasi antara asam salisilat dengan anhidrat asetat, pemurnian aspirin kasar dengan air dan alkohol, dan rekristalisasi aspirin. Aspirin dibuat dengan mereaksikan asam salisilat dengan anhidra asam asetat menggunakan katalis asam sulfat pekat sebagai zat penghidrasi. Asam salisilat adalah asam bifungsional yang mengandung dua gugus OH dan COOH. Karenanya, asam salisilat ini dapat mengalami dua jenis reaksi yang berbeda. Anhidra asam karboksilat dibentuk melalui kondensasi dua molekul asam karboksilat. Perlu diperhatikan saat menggunakan anhidra asetat, pipet yang digunakan benar-benar bersih dan kering karena air dapat menghidrolisis aspirin menjadi asam salisilat dan asam asetat anhidrid, atau dengan kata lain terjadi reaksi balik. Aspirin dihasilkan melalui reaksi sesuai persamaan berikut. Asam salisilat plus asam asetat anhidrid bereaksi bolak-balik menghasilkan aspirin dan asam asetat. Ketiga, alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan pembuatan aspirin ini adalah Erlenmeyer, pengaduk, gelas beker, termometer, kompor listrik, timbangan, oven, baskom stainless steel, corong, kertas saring, dan gelas arloji. Sementara bahan yang digunakan adalah asam salisilat, asam asetat glasial, asam sulfat pekat, larutan FeCl3, aquades, serta alkohol 96%. Rangkaian alat ditunjukkan seperti gambar berikut ini. Keempat, cara kerja. Cara kerja yang pertama adalah proses asetilasi. Menimbang asam salisilat sebanyak 20 gram dan asam asetat glasial sebanyak 10 gram. Lalu, memasukkannya ke dalam Erlenmeyer. Asam asetat glasial digunakan karena tidak mengandung air dan mudah menyerap air, sehingga air yang dapat menghidrolisis aspirin menjadi salisilat dan asetat dapat dihindari.
Lalu, menambahkan 10 tetes asam sulfat pekat yang berfungsi sebagai katalisator agar reaksi dapat berjalan dengan cepat. Setelah itu, memanaskan campuran tersebut dengan cara meletakkan Erlenmeyer di dalam baskom stainless steel yang berisi air dengan kompor listrik sambil mengaduknya selama kurang lebih 10 menit. Suhu air yang digunakan di dalam baskom sebesar 60 derajat Celcius, dan penggunaan baskom stainless steel ini gunanya untuk menjaga suhu tetap dan stabil. Setelah proses pemanasan, campuran didinginkan sambil tetap diaduk hingga mengkristal. Lalu, menambahkan aquada sebanyak 150 ml hingga terbentuk endapan berwarna putih, dan setelah itu menyaring endapan menggunakan kertas saring. Setelah itu, menimbang kertas saring dengan endapan, lalu mengeringkan endapan menggunakan oven hingga kering pada suhu kurang lebih 100 derajat Celcius sampai masanya konstan. Kemudian pemurnian aspirin kasar. Pemurnian dilakukan dengan rekristalisasi dengan pelarut alkohol 96% sebanyak 30 ml dan aqueous 75 ml. Kristalisasi adalah pemisahan bahan padat berbentuk kristal dari suatu larutan atau suatu lelehan. Di samping untuk pemisahan bahan padat dari larutan, kristalisasi juga sering digunakan untuk memurnikan bahan padat yang sudah berbentuk kristal. Proses pemurnian ini disebut kristalisasi ulang atau rekristalisasi. Jika suatu larutan senyawa tersebut dijenuhkan dalam keadaan panas dan kemudian didinginkan, senyawa terlarut akan berkurang kelarutannya dan mulai mengendap, membentuk kristal yang murni dan bebas dari pengotor. Kemurnian zat ini disebabkan oleh pertumbuhan kristal zat terlarut, sehingga zat-zat ini dapat terpisah dari pengotornya. Maka dari itu, kristal dan pelarut ini dipanaskan menggunakan kompor listrik dan didinginkan menggunakan panci stainless steel yang berisi air. Setelah semua proses dilakukan, didapatkan kristal berbentuk seperti jarum. Kristal yang dihasilkan direaksikan dengan ferriklorida untuk mengetahui kemurnian kristal. Jika masih ada asam salisilat, maka larutan yang telah ditambahkan FeCl3 atau ferriklorida akan berwarna ungu atau violet. Jika semua asam salisilat sudah berubah menjadi aspirin, maka larutan tersebut akan berwarna bening bila ditambahkan FeCl3. Apabila masih ada asam salisilat, maka harus dilakukan rekristalisasi ulang sampai tidak berwarna ungu saat diuji dengan FeCl3. Perubahan warna ditunjukkan dengan reaksi berikut. Pada asam salisilat terdapat gugus OH yang bereaksi dengan FeCl3 sehingga membentuk warna ungu. Perhitungan. Yang pertama, menghitung asam salisilat mula-mula. Berat asam salisilat 20 gram, berat molekul asam salisilat 138 gram per mol, dan mol asam salisilat sama dengan massa dibagi berat molekul sama dengan 20 dibagi 138, sehingga ketemu molnya 0,1449 mol. Yang kedua, menghitung asam asetat glasial. Berat asam asetat glasial 10 gram, berat molekul asam asetat glasial 60 gram per mol, dan mol asam asetat glasial sama dengan massa dibagi berat molekul, yaitu 10 dibagi 60, sehingga ketemu molnya 0,1667 mol. Yang ketiga, menghitung aspirin berdasarkan reaksi. Reaksi seperti berikut. Mula-mula, asam salisilat dan asam asetat glasial direaksikan sehingga dalam keadaan setimbang didapatkan sisa asam asetat glasial 0,0218 mol dan aspirin 0,1449 mol. Yang keempat, menghitung aspirin yang terbentuk. A secara teoritis, massa aspirin sama dengan mol aspirin dikali berat molekul aspirin, yaitu 0,1449 dikali 180, sehingga menghasilkan 26,082 gram. Dan secara percobaan didapatkan massa aspirin seberat 14 gram. Yang kelima, menghitung yield. Yield sama dengan massa aspirin percobaan dibagi massa aspirin teoritis dikali 100%, yaitu 14
dibagi 26,082 dikali 100%, menghasilkan 53,67%. Yang keenam, menghitung persen kesalahan. Persen kesalahan sama dengan masa teoritis dikurangi masa percobaan dibagi masa teoritis dikali 100%, yaitu 26,082 dikurangi 14 dibagi 26,082 dikali 100%, hasilnya 46,32%. Demikian praktikum pembuatan aspirin ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata, dan terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di praktikum-praktikum selanjutnya. Terima kasih.